Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih kepada Pak Ibadur Rahman SPD MPD yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk presentasi, dan kali ini saya akan membawakan materi mengenai etika dalam kehidupan kemasyarakatan kenegaraan. Mengapa ini penting untuk saya bahas? Karena etika sangat diperlukan sebagai pedoman dalam bertindak atau dalam menjalani suatu hal. Etika juga sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat agar membentuk nilai moral masyarakat yang baik. Untuk itu, perkenalkan saya Indrani Arif dari Prodi Akuntansi. Selama beberapa menit ke depan saya akan membahas secara lebih terperinci mengenai etika dalam kehidupan kemasyarakatan kenegaraan. Yang pertama, pengertian etika dalam kehidupan kemasyarakatan kenegaraan. Etika dalam kehidupan kemasyarakatan kenegaraan adalah suatu aturan, perilaku, adat, kebiasaan bagi warga negara dalam menjalankan aktivitasnya antar sesama dan menegaskan mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian, pentingnya etika yang baik dan benar dalam kehidupan kemasyarakatan. Etika memiliki peranan yang sangat penting dalam bermasyarakat. Dalam bermasyarakat, etika digunakan sebagai alat kontrol agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Peranan etika dalam masyarakat adalah untuk sebagai landasan melakukan suatu tindakan yang tetap mengacu pada nilai-nilai dan norma-norma, sehingga tingkah laku tersebut dapat diterima di dalam masyarakat dan tidak bertentangan atau menyimpang di dalam masyarakat. Dengan merealisasikan etika yang baik dan benar dalam kehidupan bermasyarakat, maka tercipta kehidupan yang nyaman dan tentram. Akan tetapi, jika sebaliknya, apabila dalam suatu masyarakat tidak merealisasikan etika yang baik dan benar, maka dalam menjalani kehidupan di dalam masyarakat akan sangat susah, karena akan dianggap buruk dan sangat susah untuk hidup tentram dengan masyarakat lainnya. Kemudian, manfaat etika dalam kehidupan kemasyarakatan kenegaraan. Yang pertama, etika tentu akan membawa masyarakat lebih mawas diri dalam bertindak. Yang kedua, akan terciptanya kerukunan dan rasa saling membantu. Yang ketiga, timbulnya empati kepada sesama. Yang keempat, terciptanya rasa gotong royong. Dan yang terakhir, timbulnya keorganisasian yang bermanfaat. Kemudian, contoh penerapan konsep etika dalam kehidupan kemasyarakatan. Yang pertama, ketika ada tetangga yang sakit, maka segeralah menjenguknya. Yang kedua, biasakanlah mengucapkan salam jika bertemu muka dengan orang lain. Yang ketiga, biasakan berempati terhadap orang lain yang terkena musibah. Yang keempat, hindari cara berbicara yang bisa menimbulkan perselisihan seperti mengadu domba dan fitnah. Yang kelima, hendaknya kita selalu memberikan makanan kepada tetangga kita. Dan yang terakhir, menghormati tetangga dan berperilaku yang baik terhadap mereka. Kemudian, pokok-pokok etika dalam kehidupan kemasyarakatan kenegaraan. Pokok-pokok kehidupan berbangsa dan bernegara mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, bertanggung jawab, menjaga kehormatan, dan serta martabat diri sebagai warga negara. Etika kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi yang pertama, etika sosial dan budaya. Etika sosial dan budaya bertolak dari rasa kemanusiaan yang dalam dengan
menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan saling menolong di antara sesama manusia dan warga negara. Yang kedua, etika politik dan pemerintahan. Etika politik dan pemerintahan dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokrasi bercirikan keterbukaan, rasa bertanggung jawab, tanggap akan aspirasi, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa. Yang ketiga, etika ekonomi dan bisnis. Etika ekonomi dan bisnis dimaksudkan agar prinsip dan perilaku ekonomi dan bisnis baik oleh perseorangan, institusi, maupun pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi dapat melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang bercirikan persaingan yang jujur, berkeadilan, mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi, dan terciptanya suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil melalui kebijakan serta kebijakan secara berkesinambungan. Etika ini mencegah terjadinya perilaku menghalalkan segala cara dalam memperoleh keuntungan. Yang keempat, etika penegakan hukum yang berkeadilan. Etika penegakan hukum yang berkeadilan dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran, tertib sosial, ketenangan, dan kesejahteraan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak pada keadilan dan kapasitas hukum sejalan dengan upaya pemenuhan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Yang kelima, etika keilmuan. Etika keilmuan dimaksudkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi agar setiap warga negara mampu menjaga harkat dan martabatnya, berpihak pada kebenaran untuk mencapai kemaslahatan dan kemajuan sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya. Dan yang terakhir, etika lingkungan. Etika lingkungan menegaskan pentingnya menghargai dan melestarikan lingkungan hidup serta penataan tata ruang secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Contoh permasalahan yang terjadi dalam etika kehidupan kemasyarakatan kenegaraan. Salah satu contohnya yaitu membuang sampah sembarangan. Sampah sangat akrab dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dari pedesaan, perkotaan, bahkan di luar negeri sekalipun. Semua orang pasti pernah membuang sampah. Membuang sampah bisa dikatakan sebagai budaya pada masyarakat karena semua orang, baik yang muda maupun tua, sudah menjadikan perilaku membuang sampah sebagai hal yang sudah biasa dimanapun. Untuk kota besar seperti Jakarta maupun kota-kota besar lainnya di Indonesia, sampah merupakan masalah yang sangat memprihatinkan. Mengapa sampah menjadi masalah? Karena pertanyaan di atas sepertinya mudah untuk dijawab, tetapi sangat sulit untuk dijelaskan. Masyarakat Indonesia terkenal dengan perilakunya buang sampah sembarangan. Walaupun sudah sering kita melihat dan membaca ajakan, himbauan maupun peringatan di tempat-tempat umum bertuliskan, buanglah sampah pada tempatnya. Perilaku membuang sampah sembarangan tidak mengenal status sosial maupun tingkat pendidikan. Dari mulai pelajar, mahasiswa, pegawai kantoran, orang kaya maupun orang yang kurang mampu masih seringkali membuang sampah sembarangan. Maka dapat kita simpulkan
bahwa sumber dari masalah sampah adalah kita sendiri. Membuang sampah sembarangan merupakan salah satu pelanggaran etika yang sering kita jumpai dan secara pribadi sering kita langgar. Mengapa disebutkan sebagai pelanggaran etika? Karena perilaku membuang sampah sembarangan sangat merugikan orang lain. Ada banyak dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari membuang sampah, yaitu seperti banjir, wabah penyakit, dan dapat menimbulkan dampak yang negatif yang lebih besar berupa kerusakan lingkungan. Lantas, siapa yang akan terkena dampak dari semua masalah ini? Jawabannya sama dengan sumber masalah tadi, yaitu kita sendiri. Pelanggaran etika tersebut tentunya akan teratasi apabila kita membiasakan untuk bertanggung jawab dari hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya. Tidak ada yang bisa merubah perilaku manusia selain dirinya sendiri. Semuanya harus dimulai dari kesadaran pribadi, dengan menanamkan dalam diri dan hati kita untuk membuang sampah pada tempatnya serta selalu berusaha untuk hidup bersih dan sehat. Apabila semua orang dengan kesadaran dari dirinya sendiri dan bertanggung jawab untuk melakukan hal kecil ini, dapat dipastikan masalah sampah tersebut bisa diatasi. Mulailah bertanggung jawab dari hal kecil dan buanglah sampah pada tempatnya. Kesimpulannya, dalam kehidupan kemasyarakatan kenegaraan, etika sangat diperlukan sebagai pedoman dalam berperilaku guna mematuhi norma-norma yang telah ditetapkan. Beretika dalam kehidupan kemasyarakatan kenegaraan membuat kita semakin bersatu untuk saling menjaga dan melengkapi sebagai makhluk sosial yang memiliki kultur budaya yang kental. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terdapat beberapa pokok etika. Kesemua pokok-pokok kehidupan berbangsa mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan, serta martabat diri sebagai warga negara. Etika berbangsa dan bernegara ini meliputi etika sosial dan budaya, etika politik dan pemerintahan, etika ekonomi dan bisnis, etika penegakan hukum yang berkeadilan, etika keilmuan, dan yang terakhir, etika lingkungan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.